sadri wa yassir batam lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ilahi rabbi, atas perkenannya, atas nikmat Islam, nikmat waktu, dan seluruh nikmat yang sejatinya tak bisa kita hitung satu persatu. Termasuk pada malam hari ini, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalibul ilmi meskipun secara virtual. Tak bosan saya sampaikan seperti pesan yang saya terima dari guru saya, perbanyaklah niat kita dalam setiap aktivitas termasuk dalam kajian kali ini. Mari kita niatkan dalam hati, semoga setiap upaya membawa kita berkumpul dalam kajian menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap niat yang ada dalam hati, setiap lisan yang terucap, setiap kurisan pena akan menambah pemahaman kita akan betapa luasnya ilmu Allah dan membawakan pahala bagi kita semua. Semoga kehadiran kita dapat menjadi amalan pemberat mizan kebaikan yang kita bisa pintakan juga kepada Allah untuk dikirimkan kepada kedua orang tua kita yang masih ada maupun sudah tidak ada. Salat serta salam mari kita limpah curahkan juga kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan semoga kepada kita semua, seluruh umat yang mengharapkan syafaatnya kelak nanti di yaumul akhir. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, selaku pembawa acara, perkenalkan saya Arifin Kasmin mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA yang telah berkenan untuk melakukan kajian ini, dan kita melanjutkan Sahih Bukhari, Tafatul Bari, bab doa, melanjutkan yang kemarin ya saat kita sudah sampai ke yang mengusap kepala anak yatim dan sholawat. Kalau tidak salah hari ini akan membahas sholawat dan keluarga. Mengingatkan kembali ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama harus menuliskan wajib nama. Yang kedua matikan audio pada saat selama kajian. Mohon menulis dan berusaha mengamalkan isi kajian. Adapun pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Nanti insya Allah di akhir akan dibacakan oleh moderator selama memang berhubungan dengan kajian. Untuk akhwat, wajib mematikan kamera atau tampilan gambar. Untuk yang ingin mendukung kajian ini, bisa berkontribusi pada informasi yang terlampir. Baiklah, dengan membaca basmalah, kita mulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang makna sholawat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang makna Ali Muhammad, Ali Ibrahim dan seterusnya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang Allahumma salli ala Muhammad, apa makna sholawat sudah kita bahas ya. Kemudian wa ala ali Muhammad. Apa yang dimaksud dengan alu Muhammad? Al saya sudah tulis di sini, perhatikan. Ya. Al ya. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ala sebenarnya dari a ini yang pertama, al ini yang ada panjang ini sebenarnya dia ada ringkasan dari a'lu, ini hamzah. Nah, hamzah ini asalnya dari ahlun. Jadi alu itu asalnya dari ahlun. Ahlun kemudian ha dirubah menjadi hamzah jadi a'lun menjadi alu ya. Saya ulangi, coba perhatikan ini enggak besar. Alu itu artinya dari ahlun. Ahlun itu keluarga. Kemudian ha-nya dirubah jadi hamzah jadi a'lun. Kemudian jadi alu. Kemudian jadi alu. Oleh karenanya makna alu dengan ahl pada asalnya sama. Dan ini ketahuan ketika alu ini ditasghir di atas timbangan fu'ail, maka kembali kepada asal menjadi uhail. Bukan uwail tapi jadi uhail. Ini pendapat pertama bahwasanya alu maknanya dari ahl secara bahasa, sehingga alu artinya keluarga. Kemudian pendapat yang kedua dikatakan alu berasal dari aulun, aulun dari ala yaulu. Ala itu artinya kembali kepada seseorang dan disadarkan kepadanya ya. Jadi dikatakan alu fulan, alu syekh misalnya, alu siapa itu maksudnya kembali disadarkan kepada fulan tersebut. Maka untuk ini bisa maknanya adalah pengikut. Alu bisa maknanya pengikut. Seperti perkataan Abu Talib,
wansur ala ali salibi wa abidihi alaka. Ya, di sini perhatikan. Jadi kata Abu Talib ketika datang Abrahah dengan tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, maka Abu Talib dan orang-orang Quraisy mereka berdoa kepada Allah. Di antara doa mereka yang diucapkan oleh apa namanya? Eh, bukan Abu Talib, Abdul Muttalib ya. Abu Talib sebentar. Abdul Muttalib, mohon maaf kakek Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika uh, datang tentara bergajah, maka dia berdoa kepada Allah, berkata, "Wansur ya Allah, tolonglah ala ali salib." Ini ali di sini. Tolonglah atas ali salib, yaitu pengikut salib, penyembah salib, maksudnya Nasara, karena Abraha beragama Nasrani. Bahkan dia bangun gereja Quraisy di Son'a untuk menarik perhatian orang-orang Arab supaya berhaji ke gerejanya. Makanya dia ingin hancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib berdoa, "Wansur ala ali salibi wa abidihi." Tolonglah pengikut, sini artinya pengikut salib dan penyembahnya Alak. Tolonglah siapa? Tolonglah Alak, pengikutmu. Tolonglah pengikutmu. Jadi al bisa maknanya pengikut. Ini perlu kita kasih tahu, penting kan nanti ketika membahas tentang mana Ali Muhammad ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan ini sama seperti dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaum an-naru yu'raduna 'alaihi ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna. Dan pada hari kiamat kelak masukkanlah ala Fir'aun, maksudnya pengikut Fir'aun. Bukan keluarga Fir'aun, tapi maksudnya pengikut Fir'aun asyaddal adab, kepada adab yang lebih pedih di neraka jahanam. Jadi al bisa maknanya keluarga, bisa maknanya pengikut. Secara bahasa kembali kepada dua makna. Makanya disebutkan dua makna ini dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi al bisa maknanya keluarga, bisa maknanya pengikut. Taib, adapun alu Ibrahim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebelum kita bahas alu Ibrahim, kita bahas dulu alu Muhammad. Sekarang apa makna alu Muhammad? Ada beberapa pendapat, mungkin lebih daripada yang saya sebutkan ini, tapi Ibnu Hajar menyebutkan empat pendapat ini. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan alu Muhammad ada yang diharamkan atas mereka sedekah. Itu Bani Hashim, ya. Bani Hashim. Maksudnya Bani Hashim. Sebagian mereka menambah dengan Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib ini saya sudah bahas dalam Syarah Al-Aqidah Wasithiyah, pembahasan secara detail, tapi intinya yang diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah, zakat adalah Banu Hashim. Itu yang disebut dengan Alu Muhammad. Itu keluarga Muhammad, Bani Hashim. Maka seluruh keturunan Rasulullah adalah Ahlul Bait, seluruh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Abbas bin bin Abdul Muttalib bin Hashim. Semua keturunan Al-Abbas juga adalah Ahlul Bait, ya. Dan demikian juga ada sebagian yang keturunan dari Abu Lahab. Abu Lahab memang mati dalam kondisi kafir, tapi keturunannya yang beriman adalah Ahlul Bait, ya. Ini semua diharamkan atas mereka sedekah dan mereka Ahlul Bait. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, "Inna ala Muhammad," ketika Rasulullah berkata kepada Al-Hasan yang ingin makan sedekah atau makan korma sedekah, maka Rasulullah mengatakan, "Inna ala Muhammadin la tahillu lana sadaqah." Kita keturunan keluarga Muhammad tidak halal bagi kita sedekah. Rasulullah SAW tidak makan sedekah. Demikian juga Ahlul Bait yang tidak makan sedekah. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi sadaqata innama hiya awsakhun nas wa innama la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad." Sungguhnya sedekah ini adalah dari kotoran-kotoran orang-orang. Jadi karena sedekah itu fungsinya untuk membersihkan dosa, membersihkan hasil yang haram, maka dia ausakh, itu kotoran, jadi membersihkan. Maka tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal juga bagi keluarga Muhammad. Sehingga makna alu Muhammad maksudnya adalah keluarga Muhammad yang diharamkan makan sedekah. Maksudnya Banu Hashim, kan sederhananya begini. Kita tahu nama Muhammad yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim.
bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, dan seterusnya. Nah, ini Bani Hashim. Ini semua Abdul Muttalib ini kakek Nabi punya anak banyak. Di antaranya Abdullah, di antaranya pamannya Al-Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Di antaranya adalah Abu Lahab ya. Abu Lahab bukan, Abu Lahab ya. Abu Lahab dia mati kafir tapi dia punya anak-anak yang beriman ya. Ini di antara anak-anaknya semuanya adalah Banu Hashim, keturunan Hashim. Maka seluruh Bani Hashim adalah Ahlul Bait keturunannya. Maka saya punya kawan-kawan ada yang Ahlul Bait dari kalangan Dzurriyyatir Rasul, yaitu dari kalangan Hasan dan Husain, dan ada juga dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya. Taib, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah istri dan dzurriyyah. Istri dan dzurriyyah. Dan istri jelas dalam Al-Qur'an perkataan ahlu itu kembali kepada istri. Ya, seperti ketika malaikat berkata kepada Sarah ya, "Ata'jabina min amrillah rahmatullahi alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid." Ya. Sungguhnya rahmat Allah dan keberkahan bagi kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait maksudnya adalah Sarah istrinya Ibrahim. Jadi kata ahl maksudnya adalah istri. Demikian dalam surat Al-Ahzab ketika Allah menyebutkan ayat terkait dengan istri Nabi, Allah mengatakan ya nisa'an nabi, ya nisa'an nabi. Kemudian di tengah-tengah itu Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Di situ Allah bait ayat di antara pembahasan tentang topik tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelumnya tentang istri Nabi, ayat tentang istri Nabi, sehingga tidak ada yang ragu bahwasanya istri-istri Nabi termasuk di Ahlul Bait kecuali orang Syiah yang menolak hal ini. Mereka mengatakan istri Nabi bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait hanya dzurriyyah. Kemudian di antara dalil dari hadis Rasulullah SAW berdoa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ini doa Nabi. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah jadikanlah rizki ali Muhammad. Maksudnya rizki istri-istriku. Qutan itu pas cukup, kafaf, mencukupi, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sehingga makna al di antaranya adalah istri-istri dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian berpendapat bahwasanya yang disebut dengan al hanyalah dzurriyyah, dan ini di antara pendapat Ahlus Sunnah dan juga ini pendapat yang dipilih oleh orang Syiah. Mereka membatasi namanya Ahlul Bait hanyalah dzurriyyah, keturunan Hasan dan Husain. Yang benar bahwasanya Ahlul Bait tidak terbatas pada dzurriyyah saja, tidak terbatas pada keturunan Hasan dan Husain saja. Itu dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga termasuk Bani Hashim dan juga termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang agak ini adalah pendapat nomor 4, seluruh umat Islam yang bertakwa adalah alu Muhammad. Alu Muhammad. Ini pendapat Imam Malik Al-Azhari An-Nawawi dirajikan oleh Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi memilih bahwa namanya alu Muhammad itu maksudnya pengikut Nabi Muhammad. Seperti Fir'aun pengikut disebut alu Fir'aun, Muhammad pengikutnya disebut alu Muhammad. Alu Muhammad. Itu yang bertakwa maksudnya, yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa bukan pengikut Muhammad. Dalam hadis dalam ayat in awliya'uhu illal muttaqun. Sungguhnya wali-wali Allah adalah yang bertakwa. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda inna awliya'i minkumul muttaqun. Sungguhnya wali-waliku di antara kalian yang bertakwa, yang bertakwa. Sehingga makna al Muhammad ada beberapa pendapat ya, dari sini kita tahu pendapat yang paling luas adalah ini pendapat yang paling luas. Karena siapa yang bertakwa bisa menjadi pengikut Nabi dan dia mendapatkan doa sholawat ya. Di sini ada nukilan yang menarik, dinukilkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari ya, bahwasanya ada seorang yang kurang begitu perhatian terhadap Al-Hashimiyin dari Bani Hashim.
Kemudian dia pun mengatakan ataghadha minni wa anta tusalli alayya fi kulli salatin fi qaulik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau tidak perhatian sama saya sementara kau setiap hari bersalawat kepadaku. Kau tidak artinya tidak hormat sama saya. Sementara kau setiap hari bersalawat kepadaku, bukankah kau bersalawat setiap salat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah salawatlah kepada Muhammad dan kepada ali Muhammad. Dan Muhammad Bani Hashim. Maka orang ini membantah yang ditegur tersebut berkata, "Inni uridu thayyibin at-tahirin wa lasta minhum." Yang saya maksud saya bersalawat itu adalah yang bertakwa di antara mereka dan kau bukan termasuk yang bertakwa, maka salawat tidak masuk kepadamu ya. Jadi sebagian ini perlu diperhatikan sebagian orang yang mungkin mendapati dirinya atau merasa dirinya keturunan Nabi SAW, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia hanya bersandar. Sebagian mereka ada yang berkata tentang saya akan selamat, pasti masuk surga. Ini keyakinan yang salah ya. Dari segelintir mereka, saya pasti masuk surga. Kenapa? Karena setiap hari ribuan jutaan orang salawat kepada saya karena saya keturunan Rasulullah SAW. Tapi apakah demikian Rasulullah mengajarkan? Tentunya tidak. Ya. Tentunya tidak ya. Dan yang kalau tidak bertakwa maka tidak masuk dalam alu Muhammad. Baik, ini tentang alu Muhammad. Berikutnya kita bahas Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad kita sudah ngerti. Kemudian kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, alu Ibrahim sekarang apa? Keluarga Ibrahim yang kita disuruh bersalawat Nabi agar Allah bersalawat kepada Nabi dan keluarga Nabi sebagaimana Allah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, inilah makna alu Ibrahim. Makna alu Ibrahim adalah keluarga Ibrahim. Dan kita tahu Ibrahim alaihissalam punya istri Sarah yang kita tahu dalam literatur kita 2 Hajar. Kalau dalam perjanjian lama dalam Bible disebut ada istri yang ketiga yang lain. Dan dari 2 istri tersebut Sarah ada Ishak. Dari Hajar Ismail. Yang dimaksud dengan Ali Ibrahim adalah semua keturunan Ishak dan semua keturunan apa? Ismail. Nah, keturunan Ishak ini adalah Banu Israel. Di antaranya Pak Ustadz, sepertinya koneksinya terganggu. Sahabat ditunggu sebentar ya. Sepertinya ada kendala dalam jaringan sambil kita usahakan lagi.
Baik, sudah jalan ya, insyaallah. Baik, para dokter yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas tentang makna Alu Ibrahim. Ya, karena kita bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam literatur kita memiliki istri pertama Sarah, kemudian istri kedua Hajar. Dari Sarah maka lahirlah Ishak. Dari Ishak adalah anak-anaknya diantaranya Banu Israel. Dari Hajar Ismail, dan dari anak-anak Ismail adalah Quraisy. Dalam literatur Bible ada yang ketiga, namun kita nggak tahu, Allah alam apakah ada keturunannya atau tidak ya. Nah, yang dimaksud dengan keturunan Alu Ibrahim adalah yang bertakwa saja. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa min dzurriyyatihima, di antara keturunan Ibrahim dan Ishak, keturunan Ibrahim dan Ishak, katalah muhsinun, ada yang baik, wa dzalimun li nafsi mubin, dan yang menzalimi dirinya. Itu pelaku maksiat. Jadi ternyata keturunan Ibrahim dan Ishak tidak semuanya baik. Buktinya Banu Israel ya. Bani Israel tidak semuanya bertakwa. Sekarang Yahudi yang ada di Israel, di Tel Aviv, mereka mengaku keturunan Yakub bin Ishak ya. Yakub bin Ishak. Tapi apakah mereka semua bertakwa? Jawabannya tidak. Sehingga ketika mereka tidak bertakwa, mereka tidak masuk dalam salawat ini. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebaik bersalawat kepada keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim yang dimaksud adalah yang bertakwa. Demikian juga di antara keturunan Ibrahim adalah Quraisy. Di antara Quraisy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apakah semua Quraisy adalah orang baik? Jawabannya tidak. Di antara Quraisy ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, gembong-gembong orang kafir, ada Al-Walid ibn Mughirah, dan yang lain-lain. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid, tokoh-tokoh Quraisy yang mereka tewas dalam perang Badar maupun setelah perang Badar ya. Nah, sehingga yang dimaksud dengan ala Ibrahim itu adalah alu Ibrahim yang bertakwa, itu yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak bertakwa maka tidak mendapati keberkahan dari Allah. Ini terkait dengan makna alu Ibrahim. Baik, timbul permasalahan berikutnya, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berselawatlah kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berselawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Nah, kita minta salawat kepada Nabi sebagaimana Allah telah berselawat kepada Ibrahim, seakan-akan Nabi Muhammad kedudukannya di bawah Ibrahim. Seakan-akan Nabi Muhammad kedudukannya di bawah Ibrahim. Ini makanya dibahas oleh para apa maksud salawat. Bersalawatlah kepada Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim. Seakan-akan Nabi Muhammad ingin ikut seperti yang ada di Ibrahim. Seakan-akan Nabi Muhammad di bawah Ibrahim. Padahal ijma sepakat Nabi Muhammad adalah asyraful mursalin. Nabi yang terbaik, ya, Nabi yang terbaik, Nabi yang termulia, manusia termulia di alam semesta, ya. Lebih tinggi derajat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa doanya seperti itu? Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ya. Ini dibahas oleh para ulama dan Ibnu Hajar rahimahullah menyebut sekitar 12 pendapat. Ya, saya ingin nukil aja sebagai apa namanya wawasan ya. Baik, saya katakan di sini khilaf tentang kama sholaita alaihi apa sebagaimana, apa maksudnya sebagaimana? Ya. Permasalahan yang masyhur adalah yang menyerupai lebih rendah daripada yang diserupai. Ya, seperti kita ini meniru si fulan lebih utama, dia cuma niru-niru. Secara umum seperti itu. Atau sebagaimana saya melakukan sebagaimana dia, artinya saya tiru dia, maka yang meniru biasanya lebih rendah daripada yang ditiru. Sementara Nabi SAW sendiri lebih afdal daripada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini jadi masalah. Terus maksudnya apa? Doa seperti ini. Maka ini ada sekitar 12 pendapat di kalangan para ulama, dinukil oleh Ibnu Hajar dengan pembahasan yang detail dalam kitabnya Fathul Bari. Apa maksud dari kama sholaita ala Ibrahim? Sebagaimana salawatlah kepada Nabi Muhammad SAW
sebagaimana engkau bersalawat ya Allah kepada Ibrahim dan pengikut atau keluarga Ibrahim. Pendapat pertama, perhatikan. Pendapat pertama, ini sebelum Nabi tahu, pendapat pertama, sebelum Nabi tahu bahwa beliau lebih afdal daripada Ibrahim. Kata mereka, Nabi mengajarkan salawat ini sebelum Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada Ibrahim alaihissalam. Kan dalam hadis para sahabat datang kepada Nabi, mereka berkata, "Ya Rasulullah, qad arafna salam alaik." Ya Allah, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada Engkau ketika tasyahud. Fa'alimna kaifa nusalli alaik. Maka ajarkanlah kepada kami bagaimana bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ya Allah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, salawatlah kepada Muhammad sebagaimana Engkau bersalawat kepada Ibrahim. Nabi waktu itu menyangka, tidak tahu bahwasanya dia lebih afdal daripada Ibrahim. Ini pendapat, namun dikritiki oleh Ibnu Hajar. Tentu Nabi akhirnya tahu bahwasanya dia adalah Nabi yang terbaik. Dia meriwayatkan hadis tentang syafaat. Rasulullah yang mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku adalah pemimpin para anak turunan Adam pada hari kiamat kelak. Nabi yang menceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim tidak berani memberi syafaat, Nabi yang memberi syafaat. Artinya Nabi tahu dia yang lebih afdal. Kalau Nabi tahu dia lebih afdal, harusnya kalau memang maknanya seperti ini, harusnya Nabi rubah doa salawatnya. Ketika Nabi tidak merubah doa salawatnya sampai akhir hayat beliau, menunjukkan bahwasanya pendapat pertama ini enggak tepat. Ya, karena mereka mengatakan doa ini, ya Allah, sholli ala ya Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, ini ketika Nabi tidak tahu bahwasanya lebih afdal. Nah, kalau konsekuensinya kalau Nabi sudah tahu lebih afdal, harusnya doanya ini pendapat pertama kurang tepat ya. Pendapat kedua, karena tawadhu'nya, menyebutkan Rasulullah SAW berdoa dengan ini supaya tawadhu'. Dan disyariatkan bagi umatnya untuk meraih kemuliaan. Karena dengan tawadhu' orang akan mulia. Orang akan mulia. Maka Nabi dengan tawadhu'nya berkata, ya Allah, bersalawat kepadaku sebagaimana kau bersalawat kepada Ibrahim. Padahal Nabi tahu dia lebih afdal daripada Ibrahim alaihissalam. Dan umatnya disuruh demikian agar mendapatkan keutamaan tawadhu'. Karena Rasulullah SAW bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian pendapat yang ketiga ini cukup kuat, ya. Ini yang termasuk kuat. Tasbih, terkait tasbih, yaitu sebagaimana bersalawatlah kepada Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya asal salawat, bukan kadar dan level salawat. Misalnya kita pergi kepada seorang raja, kita bilang, ya raja, berikanlah kepadaku pemberian sebagaimana kau berikan kepada dia pemberian. Bukan berarti pemberianku lebih sedikit daripada dia, enggak. Pemberian kepadaku bisa lebih banyak. Ya. Jadi ini sekedar sebagaimana engkau telah, karena Allah bersalawat kepada Ibrahim terlebih dahulu, karena Ibrahim kakeknya Nabi. Nah, aku juga minta untuk disalawat sebagaimana Ibrahim disalawat, tapi bukan berarti satu level. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat ini kalau nggak salah dipilih oleh Nawawi juga. Ya. Jadi maknanya adalah asal salawat, bukan kesamaan kadar atau level. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sungguhnya kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Padahal beda antara wahyu yang Allah berikan kepada Nabi dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nuh. Wahyu kepada Nabi lebih dahsyat, yaitu Al-Quranul Karim. Tapi Allah mengatakan kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Padahal wahyu kepada Nabi SAW lebih afdal. Di sini karena kama sebagaimana itu hanya sekedar asal sama-sama wahyu. Seperti ayat puasa, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Orang beriman diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana kama kutiba, sebagaimana diwajibkan seorang kalian sebelum diwajibkan puasa atas orang sebelum kalian, seperti Yahudi Nasrani. Apakah cara puasanya sama? Itu beda. Jadi yang dimaksudkan sebagaimana adalah asal maknanya, bukan kadar dan levelnya. Kemudian juga seperti Allah berkata kepada Qarun, wa ahsin kama, atau para orang soleh menasihati Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya, padahal tidak ada bandingannya. Allah berbuat baik sama Qarun sangat besar. Ya, Qarun hanya disuruh berbuat baik sekedarnya, tapi ternyata dia tidak berbuat baik. Jadi kata kama tidak harus satu level. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim. Al-Qurtubi itu Abul Abbas Al-Qurtubi. Bukan Abu Abdillah Al-Qurtubi. Abu Abdillah Al-Qurtubi lebih belakangan, mutaakhir, penulis tafsir. Ini Abul Abbas Al-Qurtubi, ahli hadis yang punya buku kitab Al-Mufhim. Tapi ini pendapat yang cukup kuat. Ya, saya juga condong pada pendapat ini. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, kama adalah untuk ta'lil, untuk menyebutkan apa namanya? Karena engkau. Maknanya karena.
Seperti kama arsalna fiikum rasulan minkum, karena kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalian. Maknanya karena, bukan sebagaimana. Ya, taklil seperti kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, maknanya karena, ya, karena. Seakan-akan maknanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maknanya ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad karena engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini pendapat oke lah, namun tidak sekuat pendapat nomor 3. Pendapat yang 5, maksudnya Allah menjadikan Rasulullah seperti yang ada pada Ibrahim. Yaitu kita mendoakan Nabi Muhammad, ya Allah, agar ya engkau menjadikan Rasulullah seperti Ibrahim, sama-sama Khalil, agar engkau menjadikan bagi Muhammad lisan sidq, yaitu dipuji oleh umat manusia. Namun ini kurang kuat, ya, karena kesannya seakan-akan Nabi masih di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam, atau meminta suatu keutamaan yang tidak Nabi miliki. Padahal Nabi sudah memiliki, Nabi juga Khalilur Rahman, Nabi juga terpuji. Baik, ini 5 pendapat yang pertama. Yang ada pendapat yang lain. Kita mulai pendapat yang ke-6. Ada yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, sabda Nabi Allahumma shalli ala Muhammad tidak terikut pada tasbih, tidak termasuk pada sebagaimana. Yang dimaksud dengan sebagaimana itu yang perkataan wa ala ali Muhammad, yaitu seakan-akan ya Allah bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, titik. Dan bersalawatlah pula kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Ini kurang pas, ya. Tapi ini mereka ingin menjelaskan untuk tetap menjaga kedudukan Rasulullah lebih tinggi daripada Ibrahim, sehingga mereka menafsirkan Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah bersalawat kepada Muhammad, titik. Yang berikutnya wa ala ali Muhammad, itulah yang sebagaimananya. Wa ala ali Muhammad, dan bersalawatlah kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, itulah yang dimaksud pada keluarga Muhammad. Adapun Rasulullah sendiri tidak butuh disamakan dengan Ibrahim alaihissalam. Ini pendapat, namun saya rasa kurang tepat. Yang berikutnya nomor 7, tasbih kolektif. Maksudnya apa? Ya. Bahwasanya kolektif dari keturunan Nabi Ibrahim lebih banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari. Jadi Rasulullah ya Allah, beri salawatlah kepadaku bersama keturunanku sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keturunan Ibrahim. Sama-sama minta persis, minta salawat sebagaimana kepada Ibrahim, minta kepada Nabi. Tapi kalau di kolektif tentu lebih besar dahsyatnya salawat kepada Nabi, karena salawat kepada Nabi lebih banyak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibandingkan dengan orang-orang saleh di kalangan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Mereka mengatakan yang ke-8, tasbih sebagaimana maknanya, hanya saja salat kepada Nabi akhirnya lebih afdal. Kenapa salat kepada Nabi lebih afdal? Karena meskipun sama-sama minta salawat, tapi salat kepada Nabi lebih afdal. Kenapa? Karena yang bersalawat kepada Nabi lebih banyak daripada yang bersalawat kepada Ibrahim. Kenyataannya sekarang, dan berkesinambungan sampai hari kiamat orang bersalawat. Yang bersalawat kepada Nabi banyak sekali dari umatnya, yang lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa, daripada keturunan Ibrahim dari sisi Nabi Ishak dan Bani Israel, ya, sehingga salawat kepada Nabi lebih afdal karena lebih banyak umat yang bersalawat kepada Nabi. Sebagaimana kita dapat sekarang orang bersalawat Allahumma sholli ala Nabi, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad SAW, banyak sekali sampai hari kiamat banyak. Maka dari sisi itu Nabi Muhammad lebih afdal. Kemudian yang ke-9, ini pendapat juga, ya, bahwasanya tasbih kembali kepada bersalawat pahala yang didapatkannya, bukan kembali kepada yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika maksud Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maksudnya ya Allah berilah aku pahala bersalawat kepada Nabi, ya, sebagaimana engkau beri pahala salawat kepada orang yang bersalawat kepada Ibrahim. Jadi tidak terkait dengan Nabi, tapi berkait dengan orang yang bersalawat. Maknanya Allahumma atini thawaban ala salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla thawabil musallin ala Ibrahim. Maknanya demikian. Tasbih tersebut bukan terkait dengan Nabi, tapi terkait kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Maknanya kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, maksudnya ya Allah berilah aku pahala bersalawat kepada Nabi sebagaimana engkau beri pahala orang yang bersalawat kepada Ibrahim. Dan tentunya pahala orang bersalawat kepada Nabi lebih afdal daripada orang yang bersalawat kepada
Ibrahim. Ini pendapat, tapi kayak agak dipaksa-paksakan ya. Tapi pendapat yang ke-10 ini juga cukup kuat. Ini pendapat kuat juga bahwa yang menyerupai tidak selalu lebih rendah daripada yang diserupai. Artinya kalau kita bilang ya Allah beri salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim, bukan berarti Nabi Muhammad lebih rendah. Contoh Allah berfirman dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, kamishkatin fiha misbah. Seperti lampu yang ada suatu miskat yang situ ada lampunya. Dan tentunya kita tahu cahaya Allah tidak jauh lebih, tidak ada bandingannya dengan cahaya lampu. Tapi Allah menyamakan cahayanya seperti cahaya yang ada dalam miskat, dalam kuah, dalam suatu tempat, di situ ada lampu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang diserupakan tidak mesti lebih rendah daripada yang menyerupai tidak mesti rendah daripada yang diserupai. Contohnya cahaya Allah disamakan dengan cahaya lampu, padahal kita tahu cahaya Allah jauh lebih tidak dibandingkan dengan cahaya lampu. Kenapa dibuat gini? Agar ada supaya bisa mudah dipahami. Karena orang tidak tahu cahaya Allah bagaimana, tapi mereka tahu cahaya lampu. Maka Allah kasih perumpamaan. Demikian juga masalah salawat. Salawat kepada Ibrahim alaihissalam sudah masyhur. Sebelumnya sudah ada, sebelum Nabi lahir, jauh sebelum Nabi lahir sudah orang bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Makanya dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan fil alamina, di alam semesta orang yang memuji Nabi Ibrahim sudah banyak, kaum Yahudi, kaum Nasara sudah banyak. Salawat kepada Nabi SAW belakangan. Maka karena ini sudah masyhur, maka Rasulullah berkata, ya Allah bersalawatlah kepada aku, kepada Muhammad, sebagaimana salawat yang sudah masyhur, yang sudah tersebar. Bukan berarti Nabi Muhammad lebih rendah daripada Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah mengatakan cahaya Allah seperti cahaya lampu. Karena cahaya lampu orang sudah ngerti, ya. Tapi bukan berarti cahaya Allah rendah daripada cahaya lampu. Ini cukup bagus di antara pendapat-pendapatnya. Di antara pendapat juga yang bagus, yang ke-11, bahwasanya Rasulullah SAW dan keluarganya, termasuk keluarga Ibrahim, kita jelaskan Rasulullah dan keluarganya, mau dzurriyyahnya adalah bagian dari keluarga Ibrahim. Karena Ibrahim tadi saya sebutkan keluarganya keturunan Sarah, yaitu Bani Israel, Hajar keturunannya Quraisy, di antara Quraisy adalah Ibrahim dan Bani Hashim. Ada keturunan Quraisy adalah Rasulullah dan Bani Hashim. Sehingga ketika kita mengatakan kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, berarti sudah juga termasuk Muhammad dan al Muhammad di situ. Saya ulangi, mungkin baik saya jelaskan. Ini cukup menarik ya. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah bersalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad. Sebagaimana engkau berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Perhatikan, keluarga Ibrahim. Bukankah keluarga Muhammad bagian dari keluarga Ibrahim? Ini bagian daripada ini. Artinya kalau kita bikin himpunan, ini keluarga Ibrahim, di antaranya adalah keluarga Muhammad, Ali Muhammad. Kalau ini adalah alu Ibrahim, ini adalah alu Muhammad. Ya, kalau kita, ya Allah berilah salawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Ini menunjukkan dengan cara begini kita mendoakan keluarga Nabi Muhammad 2 kali. Ini 2 kali berarti. 2 kali. Sehingga salawat kepada Muhammad dan keluarganya lebih spesifik. Ya. Kenapa? Karena ketika kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, 2 kali kita Allah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya sudah masuk ini. Maka kita ingin dapat perhatian khusus di antara keluarga Ibrahim, kita ingin ini dikhususkan untuk diberi keberkahan khusus. Itu maksudnya. Sehingga dengan demikian Rasulullah tidak di bawah, tetap di atas karena dia mendapatkan keluarganya khusus mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan paham. Ini pendapat tadi yang mudah. Pendapat yang 11. Pendapat yang ke-12, ya Allah jadikanlah pengikut Muhammad, ini dinukil juga oleh Ibnu Hajar. Jadi ini pendapat bagus. Pendapat ke-12 terakhir, maksudnya ya Allah jadikanlah pengikut Muhammad sebagai penjaga dan penyampai syariat sebagaimana para nabi yang ada di keturunan Ibrahim. Kita tahu di keturunan Ibrahim banyak nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi ya, Yakub, Nabi Ishak, Nabi Dzulkifl, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ayub, banyak sekali nabi. Mereka adalah penjaga syariat, penyampai syariat. Maka sekarang kita berdoa yang ya Allah jadikanlah keturunan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang menjaga syariat di antara mereka sebagaimana keturunan Ibrahim. Namun ini pendapat agak jauh ya, karena keluar dari lafal makna konten Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari perhatikan ini yang kuat pendapat adalah pendapat nomor 3, tasbih terkait makna, asal makna saja. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah pendapat yang ke-10, bahwasanya yang selalu yang dibuat tidak selalu benar daripada yang diikuti. Atau pendapat yang ke-11, bahwasanya keluarga Nabi lebih spesifik daripada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mau difotoin. Type ini dulu, nanti ini dulu. Hah? Ini dulu ya. Ya. Ini yang kedua. Baik, para hadirin subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kita selesaikan, nanti ada pembahasan fikih belakangan ya. Baik, makna wa barik ala Muhammad. Apa maknanya wa barik ala Muhammad kama ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik maksudnya adalah dua makna, tambahan kebaikan dan bersihkan dari aib dan kekurangan serta disucikan. Itu namanya berkah. Wa barik ini berkahi. Oleh karenanya yang dimaksud dengan ya Allah berkahlah Muhammad maksudnya berilah puncak kebaikan yang kontinu, menetap. Karena tidaklah dikatakan berkah kecuali kebaikan yang menetap. Jadi kata berkah sendiri, kata berkah atau lafal berkah, kata berkah al-barakah, kalau bahasa kita al-barakah, maka itu kembali kepada dua makna. Maknanya adalah kasratul khair, kebaikan yang banyak, dan juga maknanya adalah subutul khair ya. Wasabat atau subut yaitu menetapnya, kontinunya, menetapnya kebaikan tersebut. Dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam bahasa disebut dua, barakatil ibil ya. Barakatil ibil menderum, kalau dia sudah menderum dia menetap barakat. Atau disebut al-birkah, birkatul ma. Birkatul ma itu semacam danau kecil, yaitu airnya banyak dan menetap. Sehingga dari sini kita berkah itu kembali kepada dua makna, kebaikan yang banyak dan menetap. Jadi kalau kita mengatakan wa barik ala Muhammad, ya Allah beri keberkahan, beri kebaikan yang banyak kepada Muhammad yang menetap pada mereka dan juga keturunan Muhammad sebagaimana kau beri keberkahan kepada Ibrahim dan keturunannya. Kemudian di akhir salawat, innaka hamidum majid. Sungguhnya adalah Hamid yang maha terpuji, yang maha terpuji. Allah terpuji kenapa? Dua hal Allah terpuji. Pertama, karena sifat-sifatnya yang maha tinggi, maka dia terpuji. Dan yang kedua, karena maha baiknya, maha pemberinya, pemberi anugerah. Allah memberikan kita banyak anugerah, maka kita memuji dengan mengatakan Allah Hamid yang maha terpuji. Nah, dan ini pas ketika kita minta keberkahan bagi Nabi, salawat kepada Nabi, kita menyebut sifat Allah yang Hamid karena Allah maha baik, maha suka memberi. Sehingga pantas jika disebut Hamid. Kemudian Majid adalah yang agung, yang mulia, yang agung, pemulia. Nah, kenapa
pas nama ini Al-Majid, Hamidum Majid, karena kita sedang meminta kemuliaan bagi Nabi SAW. Yang bisa memberikan mulia adalah zat yang maha mulia, yang maha agung. Yang bisa memberi keagungan kepada Nabi dan keluarganya adalah zat yang maha agung. Saya demikian dulu sementara para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf tadi ada gangguan. Masih ada kelanjutan insyaallah pada kesempatan yang lain. Pembahasan terkait dengan salawat masih ada pertemuan pekan depan insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya, syukur. Insyaallah. Terkait tentang salawat. Ustaz, ada yang bertanya tentang di sini dari sahabat kita Muhabibah Sayyidina, Ustaz. Ada kata-kata Itu syahid. insyaallah pekan depan termasuk Oh, fikih disimpan ya, terkait Ustaz. salawat. Belum Bentar. sampai ya, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan juga dari sahabat kita Nugraha. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, tim dakwah dan keluarga yang lain. Izin bertanya, pernah mendengar dalam sholat khutbah Jumat kita harus diam mendengarkan pada saat sedang ini poin. Ulang kenapa? Ke dalam surat kenapa? Saat sedang khutbah Jumat kita harus diam. Tapi disebut nama Nabi kita bersalawat atau tetap diam atau salawat dalam hati, Ustaz? Sebenarnya ini ada bahasan berikutnya nanti tentang salawat wajib sampai derajat apa, mendengar Nabi, nama Nabi apakah wajib selalu diulang-ulang, ini bahasanya pekan depan juga. Tetapi pada hakikatnya ketika kita menjawab salawat kepada Nabi, kita tidak sedang berpaling dari sang imam. Tidak sedang berpaling. Larangan kalau kita lagi ngobrol atau kita lagi negur orang itu berpaling dari konsentrasi pada imam. Adapun salawat seperti imam mengatakan saya berdoa aminkanlah, maka orang mengaminkan, dia berbicara tapi dia justru sedang respons kepada sang imam. Insyaallah tidak jadi masalah ya. Yang dilarang itu adalah seorang yang sibuk mungkin main apa terus menegur orang ya. Ini dia berpaling dari hal tersebut. Tapi tentu ini ada masalah khilaf. Ada yang mengatakan kalau bernahi mungkar tidak boleh apalagi sekedar bersolawat. Tapi sebenarnya kalau bersolawat dia sedang respon kepada sang imam sebagaimana dia mengaminkan sang imam, insyaallah tidak jadi masalah. Cuma apakah kita harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam itu pembahasannya minggu depan juga. Jadi apakah secara syiar ataupun jahar itu minggu depan ya, Ustaz ya? Minggu depan insyaallah. Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Ustaz, siapakah yang menjuluki Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak para nabi? Nabi Anbiya ya, Ustaz. Dan kapankah tepat bagi kita menjabat salat? Siapakah yang menjuluki? Ya, yang pertama kali mungkin istilahnya, Ustaz. Tidak usah dijuluki, saya tidak tahu siapa yang menjuluki pertama kali. Saya tidak tahu siapa yang menjuluki pertama, tapi dia suatu kenyataan, bukan gelar, tapi suatu kenyataan. Seluruh nabi-nabi kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya sebelum Nabi Ibrahim ada nabi yang lain, tapi keturunannya tidak banyak populasi nabi. Begitu Nabi Ibrahim keturunannya banyak, semua nabi Bani Israel yang mungkin ratusan banyak sekali kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya Nabi Ismail, Nabi Muhammad juga kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak perlu diberi gelar pun, itu suatu kenyataan. Ya. Saya juga tidak mendapati dalam hadis-hadis ada gelar Abul Anbiya, enggak ada. Saya enggak pernah dapat. Tapi adalah suatu kenyataan, dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Pertanyaan keduanya, kapankah waktu yang tepat untuk mengucapkan salat Ibrahim selain dalam salat Ustaz? Di mana saja boleh, di mana saja. Nanti ada waktu-waktu yang tepat seperti hari Jumat, kita sering bersolawat. Disebut nama Nabi SAW kita bersolawat boleh. Kita jadikan zikir juga boleh. Nanti ada disebut keutamaan solawat insya Allah pada pekan depan juga. Jadi masih ada poin-poin yang penting tentang solawat. Saya tunda pekan depan karena waktunya tidak memadai. Baik. Saat pada saat kita di sini juga ada. Pada saat memang dalam konteksnya membaca bacaan sholat, apakah pada saat ada kata-kata Muhammad itu juga bisa disebutkan sholawat dalam sholat? Kurang jelas pertanyaan. Maksudnya bagaimana? Mungkin ada kata-kata Muhammad yang tercetus dalam artian bacaan sholat. Oh, misalnya Anda perlu, misalnya firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyaddal kuffar. Itu kita jangan bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak. Kita baca seperti dalam Al-Qur'an aja. Enggak perlu kita tambahin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, baca Muhammadur Rasulullah surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyaddal kuffar. Ya demikian ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nah, jangan kita bilang maka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aba ahadin, enggak perlu. Kita baca saja tambah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita azan kita enggak bilang syahadu an la Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Kita azan saja. Ini sebenarnya pekan depan cuma saya kasih bocoran. Insyaallah. Ya, Ustaz. Untuk pertanyaan sepertinya sudah sih, Ustaz.
Oke, Untuk insya teman-teman yang Allah lain, kita boleh. tunda Hmm. pekan depan karena masih ada fikih terkait pertemuan terakhir tentang makna solawat. Sebelum kita masuk pada bab berikutnya, insya Allah kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya. Sahabat semua, demikian yang dipaparkan oleh Ustadz. Masya Allah, sudah cukup banyak yang kita dapatkan. Dan ini adalah lanjutan dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz pada pekan lalu. Ada beberapa resume yang saya sampaikan di sini dalam materi. Yang pertama adalah tentang salawat yang pertama, yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Tadi Ustaz sampaikan bahwa ala Muhammad ada 4 makna. Yang pertama, mereka adalah untuk mereka yang diharamkan untuk makan sedekah, yaitu adalah seluruh keturunan Rasulullah, dan dalam hal ini meluas, tidak hanya zuriyah. Lalu yang kedua, istri-istri Nabi dan zuriyah atau keturunannya dari Hasan dan Hussein. Lalu yang ketiga ada zuriyah secara khusus, yaitu zuriyah Fatimah. Lalu yang keempat adalah seluruh umat Islam yang bertakwa. Kenapa dalam hal ini Ahlul Bait tidak dalam terbatas pada zuriyahnya Rasulullah SAW saja. Lalu pada kata-kata ala Ibrahim, yaitu maknanya istri Ibrahim, Nabi Ibrahim itu ada dua, yaitu Sarah yang keturunannya adalah Nabi Ishak dan Bani Israel, dan Hajar dalam hal ini Bani Quraisy. Dan dalam tadi disampaikan oleh Ustaz, dalam Bible ada yang menyatakan istri ketiga, tapi Allahu a'lam bishawab. Makna Al Ibrahim adalah pada keturunan Nabi Ibrahim yang bertakwa saja, karena tidak semua keturunan Nabi Ibrahim bertakwa. Dan yang tadi adalah disampaikan tentang kama sholaita ala Ibrahim. Dalam hal ini ada 12 poin yang disampaikan oleh Ustaz. Dari yang pertama, Rasulullah SAW mungkin tidak tahu bahwa beliau lebih afdal dibanding Nabi Ibrahim. Tapi dalil ini dibantahkan karena setelah itu Rasulullah tahu bahwa beliau posisinya adalah penutup dari para nabi sehingga paling menyempurna. Yang kedua, sifat tawadu dari Rasulullah SAW, yang ini yang perlu kita tiru. Yang ketiga adalah tasbih terkait makna asal salawat, bukan pada kadar atau level salawatnya. Dan inilah salah satu dalil yang kuat. Dan yang keempat, taklil maknanya karena Allah bersalawat. Jadi karena Allahnya bersalawat, maka disampaikan kepada Nabi Ibrahim juga. Maknanya yang kelima adalah menjadikan Rasulullah seperti ada yang pada Nabi Ibrahim. Tapi ini pun juga tidak kuat karena terkesan bahwa Rasulullah SAW lebih inferior daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan poin keenam di situ disampaikan oleh Ustaz adalah sabda Rasulullah SAW terputus dari tasbih. Artinya pada saat kita bicara Salat ala Muhammad wa ali Muhammad dan ada kama salat ala Ibrahim wa ali Ibrahim, itu adalah dua tasbih yang terpisah. Yang ketujuh adalah tasbih kolektif karena keturunan Nabi Muhammad SAW lebih banyak daripada keturunan Nabi Ibrahim karena sampai ke akhir zaman sekarang. Dan yang kedelapan, yang bersalawat kepada Rasulullah lebih banyak dan lebih afdal, yaitu kita semua umat-umat akhir zaman. Yang kesembilan, tasbih kembali pada yang bersalawat, artinya adalah pahala yang didapatkannya. Dan yang kuat berikut adalah yang menyerupai tidak lebih rendah daripada yang diserupai. Artinya ala Muhammad dengan ala Ibrahim dalam hal ini tidak dalam artian bahwa ala Muhammadnya lebih rendah daripada Ibrahim ataupun sebaliknya. Dan yang ke-11, Rasulullah SAW dan keluarganya termasuk pada keluarga Ibrahim, ini juga merupakan satu yang kuat. Dan menjadikan yang terakhir adalah menjadikan pengikut Muhammad penjagaan untuk memberikan penyampaian syariat. Lalu tadi sampai ke wabarik ala Muhammad. Nah, pada saat kata wabarik ala atau Allahumma barik ala, itu adalah tambahan kebaikan, membersihkan aib dan kekurangan, disertai dengan takziah, puncak kebaikan yang kontinu. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Adapun nanti catatan akan dibagikan di grup. Untuk teman-teman semua, bagi sahabat yang ingin berkontribusi dalam dakwah kajian ukhuwah pediatrik dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri pada nomor rekening yang tertera di sini. Dan mohon konfirmasi dengan menghubungi nomor WA yang ada. Rekaman kajian ukhuwah pediatrik dapat disimak kembali melalui YouTube channel kita di YouTube ukhuwah pediatrik, dan info kajian dapat didapatkan melalui nomor WA yang tertera ataupun bergabung dalam grup WhatsApp kajian di bit.ly kajian UP3. Demikian yang bisa disampaikan. Semua yang benar datangnya dari Allah dan kita terima wasilahnya di apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda dan diskusi kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.